Shalom, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan hari ini saya sudah berada di gereja Dome of Bethany Palu. Dan dari sini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang terdapat dalam tema hidup dalam kasih Kristus. Sebelum itu, mari kita dengarkan pujian yang dibawakan langsung oleh Bethany Church. Haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita yang sejati ada di tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena kita percaya sukacita yang sejati berasal dari Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Oh, oh. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Sorakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Lagi. Kaulah sukacita, amin, pengharapan. Oh, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami akan tergenapi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua
rencanamu Tuhan. Katakan sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah,
janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang kami percaya akan menguatkan setiap hati kami Tuhan. Menguatkan setiap hati yang lemah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes, Lord. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yes, Lord. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sekali lagi kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Oh. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan iman kita nyatakan kepada Tuhan kita. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku
pujian yang luar biasa di mana kita percaya dalam keadaan kita Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan tentu saja pemirsa TVRI, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang ada dalam tema hidup dalam kasih Kristus. Dan sudah hadir bersama saya hamba Tuhan, yaitu Pendeta Nyongki Tontow yang akan membawakan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, Pak Pendeta, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai firman Tuhan ya yang terdapat dalam tema kita hari ini, sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 2 dan juga Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan juga yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihimu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Pak Pendeta, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, sebelum kita membahas bagaimana hidup dalam kasih Kristus, kita dengarkan sedikit renungan singkat dari Pak Pendeta Nyongki Tontow. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema yang sudah dibacakan tadi, hidup di dalam kasih Kristus. Pada intinya, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen tentunya sudah mengalami apa yang dikatakan wujud nyata kasih Kristus. Karena kita tahu bersama Yesus mati bagi kita semua karena Dia mengasihi kita semua. Dan saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya sekedar kita merasakan, menikmati kasih Kristus dalam kehidupan kita, tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya supaya benar-benar kita hidup di dalam kasih Kristus. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, di sini Paulus menyampaikan dan sekaligus mengingatkan kepada saya dan saudara, bagaimana orang percaya itu yang hidupnya di dalam kasih Kristus. Ya, dikatakan tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus. Ya, kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Tidak ada motivasi lain. Ya. Tidak ada sandiwara. Kita datang ke gereja semata-mata kita mau datang, mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kita datang ke gereja semata-mata untuk mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita jangan hidup dalam mengasihi Yesus dalam kepura-puraan. Tuhan tidak menginginkan hal itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang berikut saudara dikatakan, jauhilah yang jahat. Orang yang hidup dalam kasih Kristus, dia tetap bisa berkata, kebenaran, kebaikan itu merupakan bagian dalam kehidupannya. Dia berani berkata tidak terhadap dosa. Dia menjauhi kejahatan. Itulah yang dikatakan orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, kita benar-benar harus hidup dalam Kristus. Hidup di dalam kasih Kristus dengan menjauhi segala jenis kejahatan. Kita berani, saya katakan tadi, kita berani berkata iya terhadap kebenaran dan tidak terhadap dosa. Selanjutnya dikatakan, lakukanlah yang baik. Nah, orang yang hidup dalam kasih Kristus punya kerinduan untuk melakukan yang baik.
Setiap saat dia rindu melakukan yang baik. Yang baik yang dia lakukan untuk Tuhan dan untuk kepada sesama manusia. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam suratan Galatia, ya, suratan Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih Kristus, ya. Dia selalu punya keinginan untuk berbuat baik. Dikatakan tadi, jangan kita jemu-jemu, jangan kita bosan-bosan untuk tetap terus berbuat yang baik. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Karena tadi dikatakan, akan datang waktunya, kita akan menuai. Kalau kita berbuat baik setiap saat, baik kepada Tuhan, sudah pasti kita akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, memang pada saat kita berbuat baik ya kepada sesama kita, tentunya kita akan diberkati Tuhan. Nah, seperti yang kita sudah baca dalam Efesus 5 ayat 2 Pak Pendeta dan juga Roma 12 ayat 9, ini mengatakan ada kata kasih. Sebenarnya apa makna atau dimaksud dengan kasih dalam dua ayat tersebut? Tolong dibaca. Ya, dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan juga di Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Iya, di dalam ayat Efesus pasal 5 ini, ya, ayat 2, ya. Di sini Paulus mengingatkan supaya kita benar-benar mempraktekkan kasih itu. Amin. Jangan hanya di mulut, tetapi di hati. Perkataan dan perbuatan itu harus jalan seimbang. Iya. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat 5 ini, dalam Efesus pasal 2. Okay. Nah, terkait dengan ayat yang kita sudah baca tadi bersama, yang kita sudah dengar. Ya, seperti apa yang Paulus sudah utarakan tadi di dalam Roma pasal 12 tadi. Amin. Nah, sebenarnya kalau ada pertanyaan gitu, bagaimana kita harus mengasihi. Tapi apakah kita tahu, bagaimana kita tahu jika kita sudah hidup di dalam kasih? Nah, orang percaya yang hidup dalam kasih itu, dia bisa mengampuni, dia bisa memaafkan. Ya, Alkitab mengatakan berapa kali kita akan mengampuni? Iya. 77 kali tanpa batas. Ya. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita ingin hidup di dalam kasih Kristus, kita bisa mengampuni orang yang mungkin membenci kepada kita, orang yang mencaci maki kepada kita, Ya. orang yang menghujat kita. Ya, itulah orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Dalam kasih Kristus. Itu salah satu ciri Iya, orang yang salah hidup satu dalam ciri. Iya, kasih iya. Kristus. Tapi apakah hidup dalam kasih Kristus juga kita hanya mengasihi sesama, atau sudah termasuk dengan kita mengasihi Iya. Kristus? Karena hukum yang terutama dan utama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Iya. Ya. Betul. Jadi secara vertikal dan horizontal. Ya, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi kepada sesama tanpa pandang bulu. Tanpa Ya. pandang bulu, ya. Semua manusia kita harus kasih. Dari latar belakang mana saja, kita harus membuktikan bahwa kita mengasihi tanpa ada perbedaan. Tanpa ada perbedaan. Ya, ini memang banyak yang pertanyaan-pertanyaan soal mengenai kasih ini, Pak Pendeta. Tapi akan kita bahas lebih lanjut tentunya di sharing kita berikutnya, karena hidup dalam kasih ini juga merupakan satu hal yang berat jika kita harus mengasihi sesama, apalagi musuh kita sendiri. Tapi kita akan membahas itu setelah kita dengarkan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban
syukurku melalui pujian. Jauh ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanmu. Pemirsa TVRI, kita masih membahas berita firman Tuhan pada hari ini, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Setelah tadi Pak Pendeta sudah banyak membahas bagaimana kasih itu sendiri, kemudian bagaimana kita tahu apakah kita itu sudah hidup dalam kasih, mengasihi sesama, dan juga mengasihi Tuhan tentunya Pak Pendeta ya. Nah, tadi sudah saya antar juga bagaimana soal kasih yang mengharuskan kita itu mengasihi sesama. Tuh, terlebih kita tahu banyak buah-buah kasih yang terdapat dalam Alkitab seperti kasih agape, dan juga sebenarnya sebagai seorang manusia yang hidup dalam daging, kita tentu masih sulit untuk mengasihi, terlebih mengampuni musuh kita. Itu Pak Pendeta.
Jadi bagaimana sebenarnya cara kita itu mengasihi sesama tanpa memandang itu musuh kita atau bukan? Ya, pada prinsipnya kehidupan kekristenan yang hidup di dalam kasih Kristus, Ya. tentunya sebagai manusia biasa, dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa ya menyatakan ya kasih kepada orang yang membenci kita. Ya. Tetapi kita tahu ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu penolong yang Tuhan persiapkan untuk membantu kita, menolong kita, sehingga kita mampu membuktikan kasih kita kepada orang yang yang membenci kita. Seperti ya, apa yang tadi saya sudah ungkapkan, bahwa memang kekristenan itu adalah identik dengan kasih. Jadi Kasih, tidak ada kata bahwa kita tidak bisa mengampuni. Ya, Amen. karena Tuhan siap menolong kita dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan membantu kita sehingga kita bisa mengampuni orang yang membenci kepada kita. Oke, dari kekuatan Roh Kudus ya. Dari kekuatan Roh Bagaimana Kudus. sebenarnya kita mendapatkan kekuatan Roh Kudus itu? Kalau sejujurnya manusia yang memang masih dalam daging itu sangat sulit. Kita ngomong saja atau bicara saja, iya saya memaafkan kamu. Tapi dalam hati kita sebenarnya kita benci kepada orang itu. Bagaimana Pak? Ya, memang seperti saya katakan tadi, memang kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu, ya. Tetapi kita harus berdoa. Tuhan akan tolong kita, Roh Kudus akan tolong kita sehingga kita bisa mampu melakukan ya perintah Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan kedekatan kita kepada Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Lewat doa dan penyembahan. Tentunya membangun hubungan pribadi dulu dengan Tuhan. Iya, ya. iya. Oke Pak Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana sebenarnya kita itu bisa memanifestasikan atau kita bisa menerapkan kasih Kristus itu ke dalam kehidupan kita? Ya, seperti dalam Injil Yohanes, ya, pasalnya yang ke-15, ya, di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi orang yang benar-benar hidup dalam kasih Kristus, ya, dan bukti dia memiliki kasih Kristus, dia harus melakukan perintah Tuhan. Harus melakukan. Ya, harus melakukan perintah Tuhan. Ya, itu untuk membuktikan, ya, dalam kehidupan kekristenannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Apapun bentuk perintah Tuhan yang sudah terdapat dalam firman Tuhan ini, dia harus lakukan. Ya kan? Untuk membuktikan bahwa dia itu punya kasih Kristus, untuk membuktikan bahwa dia itu hidup di dalam kasih Kristus. Perintah-perintah Tuhan. Iya, Itu salah satu perintah-perintah cirinya ya Tuhan. Pak. Jadi perintah-perintah macam apa sebenarnya yang selain memaafkan tadi itu untuk membuktikan bahwa kita hidup dalam kasih Kristus. Iya, ada banyak hal di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Salah satu kita mendoakan orang yang sakit, ya kan? Ya, kita memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan tumpangan kita dan kita memberkati, ya. Itu satu wujud nyata manifestasi dari kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Iya, walaupun orang tersebut membenci kita. Iya, walaupun orang itu membenci kita. Saya sudah katakan tadi, tidak ada bahasa, tidak ada kata untuk kita tidak memaafkan, untuk tidak mengampuni. Kalau benar-benar kita hidup dalam kasih Kristus. Dalam kasih Kristus. Iya. Jadi dalam keluarga kita nih Pak Pendeta, ini merupakan satu lingkungan terkecil dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak ataupun sebagai orang tua, bagaimana cara kita menjaga diri kita agar kita itu tetap hidup dalam kasih Kristus. Ya, kita tetap menginginkan ya, dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, untuk tetap menjaga ya, supaya kasih Kristus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tetap, saya katakan tadi, kita tetap menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya setiap ada kesempatan bagi kita untuk beribadah, kita mau datang beribadah. Ya, setiap ada waktu untuk kita bersekutu, mari kita datang bersekutu. Karena di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan
kuasanya kepada kita. Amin. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tetap hidup di dalam kasih Kristus. Jadi intinya kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Ya, Ya. ya. Bukannya sekedar kita ngomong, tetapi kesetiaan itu merupakan realita dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Nah, kadang kita sendiri pada saat kita memang mulai goyang ya Pak Pendeta, itu ada pertanyaan dalam benak kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Bagaimana Pak Pendeta menanggapi pertanyaan tersebut? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah dengan kita yang hanya bicara bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan sudah membuktikan kita betul-betul mengasihi Tuhan, atau benar-benar harus melakukan perintah-perintah Tuhan seperti mengasihi sesama atau sebagainya? Ya, memang untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan, terkadang kita diuji oleh Tuhan. Ya, dengan hal-hal yang tidak mengenakan daging kita, tidak mengenakan hati kita. Ya, seperti tadi saya katakan berkali-kali, terkadang ada orang yang mungkin ada unsur kesengajaan, ya, memfitnah kita, mengatai-ngatai kita, ya kan? Tetapi disitulah case-case-nya. Apakah kita bisa mewujud nyatakan kasih kita, ya, seperti apa yang Tuhan kehendaki? Ya, seperti saya katakan tadi berkali-kali. Di saat itu apakah kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi orang yang betul-betul memfitnah kita? Ya, karena memang kita harus diuji, ya kan? Ya, dengan hal-hal yang saya katakan tadi tidak mengenakan. Tetapi kalau kita percaya ada Yesus bersama dengan kita, ada Roh Kudus bersama dengan kita, maka saya percaya kita bisa lakukan apa yang menjadi keinginan dari Tuhan dalam hal mengasihi kepada orang-orang yang mungkin secara manusia membenci kita. Amin. Jadi memang sebenarnya mengasihi sesama itu cukup berat juga ya Pak Pendeta, apalagi mengasihi musuh, terutama untuk memaafkan musuh kita sendiri. Nah, Pak Pendeta, jika kita melakukan dosa, itu apakah kasih Tuhan itu sudah tidak ada dalam kita? Iya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan Tuhan itu Allah yang setia. Ketika kita berbuat dosa dan kita menyadari bahwa dosa itu tidak dikehendaki Tuhan, dibenci Tuhan, dan kita menyesali perbuatan kita, maka dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah Allah yang setia, yang mampu mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menyucikan setiap dosa yang kita perbuat. Ya, jadi apapun dosa kita ya, gitu. Karena banyak kejadian pada saat kita sudah melakukan dosa, kemudian itu membuat kita menjadi akhirnya membenci orang juga, Pak Pendeta. Jadi pada saat kita sudah kehilangan kasih terhadap Tuhan, bahkan kita kehilangan kasih terhadap sesama. Nah, bagaimana jika pada saat orang kehilangan kasih terhadap Tuhan, tapi berkata masih mengasihi sesamanya? Iya. Terkadang orang itu bersandiwara ya. Iya. Iya. Padahal dalam hatinya sudah tidak penuh dengan kasih. Iya kan? Dia bisa ngomong, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tapi dalam hatinya tidak demikian. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kan, kita harus menjaga supaya kasih Kristus itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Kasih Kristus itu benar-benar menguasai hidup kita, ya, menguasai hati kita, dan kasih Kristus itu yang mengendalikan hidup kita. Sebab kalau kasih sudah hilang, ya, itu satu warning bagi kita. Kita tidak akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya kasih kita itu supaya jangan hilang dalam hidup kita. Amin. Nah, saya tertarik dalam Efesus 5 ayat 2. Di sini dikatakan Pak Pendeta, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apakah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama merupakan persembahan kita juga? Iya, karena ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi kepada sesama manusia, itu juga suatu wujud nyata kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan.
Iya. Jadi salah satu persembahan yang sejati Iya. ya, selain mempersembahkan Iya, seperti tubuh. dalam Roma pasal 12. Amin. Berarti sesuai juga dengan Roma pasal 12 tadi ya Pak Pendeta. Iya, iya. Dikatakan juga di sini di Roma pasal 12 bahwa kasih itu jangan pura-pura. Iya. Itu pura-pura, dan memang di dalam kehidupannya kita sendiri sebagai manusia, kita mengatakan kita mengasihi Yesus, tapi sebenarnya kita tidak sanggup untuk mengasihi sesama kita. Tuh. Dan Pak Pendeta, bagaimana jika pada saat kita dikatakan tadi di ayat Yohanes ya, yang dikatakan sesama iman, mengasihi sesama iman kita. Apakah kita hanya mengasihi sesama iman, terlebih sesama iman, sesama orang Kristen, itu merupakan bentuk kasih kita dalam Kristus, atau bagaimana Pak Pendeta? Iya. Yesus mati untuk setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Dia mengasihi kepada setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Jadi Tuhan mau bagi saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus mengasihi. Bukan hanya kepada orang-orang percaya, orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita harus juga membuktikan bahwa kita juga mengasihi mereka. Dengan jalan apa? Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan juga menyelamatkan mereka. Amin. Oh, jadi itu merupakan bentuk kasih Iya. kita terhadap sesama. Iya, Pak Pendeta. Nah, bagaimana untuk kasih kita terhadap orang tua kita tuh pada saat kita merasakan mungkin ya seperti Pak Pendeta bilang, Tuhan menguji kita. Gitu. Kasih kita terhadap orang tua kita, apa bentuk kasih seperti apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita? Iya. Tuhan mau kita harus ya terlebih dahulu menyatakan kasih kita, yaitu mulai dari lingkungan keluarga kita, khususnya kepada orang tua kita. Ya, tanda kita menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita. Ya, dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, ya kan? Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kasih itu memang Tuhan lebih ya menginginkan supaya kita, bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah berumah tangga, ya kita harus buktikan kasih kita itu kepada keluarga, ya kan, kepada sesama, ya, kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami, ya, itu yang Tuhan mau, ya, dalam situasi kondisi apapun, ya, kita harus tetap membuktikan bahwa keluarga kita hidup dalam kasih untuk tetap saling mengasihi. Oke, jadi dari keluarga ya hidup dalam kasih, kemudian kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, Pak Pendeta, memang apa yang kita bahas pada hari ini, terlebih hidup di dalam kasih Kristus, merupakan satu pembahasan yang dalam. Bagaimana kita itu harus belajar mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi musuh kita ya Pak Pendeta. Karena memang kasih ini merupakan satu bentuk yang berat juga. Iya. Dibilang kalau misalnya kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita cukup bilang mengasihi Tuhan atau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi belum tentu dengan sesama. Karena untuk mengasihi musuh itu, apalagi orang yang pernah menyakiti kita, itu sangat berat. Nah, Pendeta, apakah ada cara untuk kita, bagaimana kita itu tetap mempertahankan kasih Kristus di dalam kita? Ya. Cara untuk mempertahankan kasih Kristus dalam hidup kita seperti saya sudah katakan tadi, ya kan? Karena ini adalah kebenaran Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, ya kan? Walaupun dalam situasi kondisi apapun, ya kan? Ya, kita tetap menjaga kasih Kristus itu ada dalam hidup kita. Ya, yang utama kita harus tetap membuka hati kita untuk Tuhan, ya, supaya Tuhan tetap membaharui hati kita. Karena intinya, kalau hati kita diliputi dengan kasih, ya kan, maka saya percaya, ya kan, kasih itu akan tetap tinggal dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan kita izinkan kebencian menguasai hati kita. Iya, jangan izinkan kebencian, ya. Kebencian menguasai hati kita. Terlebih salah satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Contoh saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, tapi benar-benar masih sulit mengasihi sesama. Karena pada saat saya dikhianati, kemudian saya marah, seperti itu Pak Pendeta. Nah, untuk orang yang seperti itu, bagaimana caranya agar orang tersebut
bisa kembali dalam kasih Kristus? Ya, memang seperti saya katakan tadi, kalau kita pakai ya cara kita, ya daging kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Ya, kalau Tuhan mau, kita apapun keadaan kita harus mengasihi orang itu, ya kan? Nah, caranya yang paling tepat seperti saya katakan berkali-kali, ya kita memaafkan orang itu. Kita mengampuni orang itu. Ya kan? Kita datangi dia, ya kan? Walaupun dia menyakiti kita. Kita yang datangi ya? Iya, kita datangi atau tidak kita doakan. Oh, ya, iya. kita doakan. Ya, karena Tuhan tidak mau kebencian itu tinggal dalam hati kita. Tuhan mau supaya kasih itu jangan kita ganti dengan kebencian, tetapi kebencian itu kita halau, kita ganti dengan kasih Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi seluruh kebencian yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu ya Pak Pendeta. Kemudian bagaimana kita mengasihi sesama kita, terlebih orang yang menyakiti kita. Orang yang jadi menyakiti kita. menghentikan atau membuat kebencian yang ada dalam diri kita itu hilang sehingga kita bisa mengasihi bahkan memaafkan musuh kita sendiri. Nah Pak Pendeta, kita sudah membahas cukup banyak juga soal hidup di dalam kasih, dan tentu saja semoga firman ini terus menerangi kita terlebih untuk pemirsa TVRI. Dan sebelum kita menutup acara ini Pak Pendeta, ada renungan singkat untuk closing statement yang bisa Pak Pendeta bawakan? Ya, pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, mari kita belajar ya untuk membuktikan dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan iman kita, supaya kita benar-benar membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Kasih itu memberi tanpa pengharap, tanpa mengharapkan balasan. Kasih itu mengampuni tanpa batas, tanpa ada batas. Ya, dia mengampuni, tapi tidak ada batas. Tidak ada batas. Ya, Amen. dia tetap mengampuni, ya kan? Karena ada orang, ya biasa dia mengampuni, tetapi hanya waktu-waktu tertentu. Tapi Tuhan mau supaya benar-benar dia mengampuni tanpa batas. Amin. Iya, itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Jadi seperti yang sudah Pak Pendeta katakan, bagaimana kita betul-betul mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama kita tanpa batas ya Pak Pendeta. Dan kita sebelum menutup acara ini, kita dipimpin doa oleh Pak Pendeta Nyongki Tontau. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami sudah sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau Bapa yang sungguh amat baik. Kiranya Engkau memberi kekuatan yang baru bagi kami, agar kami benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Dan kami benar-benar membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa bisa membuktikan bahwa kami siap melakukan setiap apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati kami pada saat malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima termeterai dalam hati kami, dan dia bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Nyongki Tontau dan juga pemirsa TVRI. Pada hari ini kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan, hiduplah dalam kasih Kristus, di mana kita mengasihi Kristus terlebih dahulu dan kemudian mengasihi sesama kita tanpa batas. Dan saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Dia Allah yang memberikan firman-Nya kepada kita semua. Renungannya agar kita bisa diberkati lebih lagi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran